Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita coba untuk belajar di YouTube ya. Biasanya kita hanya menggunakan langsung di Google Meet. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelum kita lanjut, silakan untuk like dan subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Untuk bentuk-bentuk pecahan itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat pecahan persen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelum lanjut ke materi, kita coba tebak-tebakan dulu ya. Nama tebak-tebakannya itu tebak kata siapa aku. Untuk tebakan yang pertama, siapakah aku? Aku sejenis hewan. Tubuh aku berbulu dan sangat lucu. Manusia sering menjadikan aku temannya. Nah, kalian bisa menjawab soal tebakan ini menggunakan huruf-huruf yang ada di kotak bawah ini ya. Nah, untuk clue-nya dikasih huruf C di tengah. Kira-kira apa ya jawabannya? Pak Komar hitung sampai 3. 3, 2, 1. Oke, kalau yang sudah ketemu jawabannya silahkan diisi di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Untuk tebak kata siapa aku yang kedua. Siapakah aku? Tubuh aku mungil, aku hidup berkelompok, aku menghasilkan cairan yang sangat manis. Nah, silakan tebak dengan clue huruf yang keempat yaitu huruf A. Pak Komar hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk tebak kata yang ketiga. Siapakah aku? Aku selalu membantu orang membawa barang. Ukuran aku bermacam-macam. Letak aku di punggung orang yang aku bantu. Nah, kira-kira aku siapa ya? Oke, huruf bantunya ada huruf R di huruf pertama. Nah, silakan dijawab ya. Dimulai dari 3, 2, 1. Oke, untuk jawaban-jawaban tebak kata tersebut, coba kalian jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut yang biasa kita kenal ya. Misalkan A per B. Nah, si A-nya itu adalah pembilang dan si B-nya itu adalah penyebut. Oke. Pecahan biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama, pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Ada yang tahu apa itu pecahan murni dan tidak murni? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah jika pembilang lebih kecil dari penyebut. Jadi kalau ada bentuk pecahan A per B, si A-nya itu pasti kurang atau lebih kecil dari si B. Nah, contohnya Pak Komar. Oke, contoh bilangannya misalkan 2 per 3 atau 1 per 4. Lagi misalkan 3 per 7 dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh bilangan pecahan murni. Kenapa disebut bilangan pecahan murni? Karena dia memiliki pembilangnya lebih kecil dari si penyebut. Ya, 1 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 5. Nah, itu untuk contoh-contoh pecahan murni.
Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah jika pembilang lebih besar dari penyebut. Kalau ada pecahan A per B, maka si A-nya ini pasti lebih besar dari si B. Contohnya Pak Komar? Oke, contohnya misalkan bilangan 4/3, nah, atau 5/2, atau lagi 9/4, dan lain-lain. Nah, untuk pecahan tidak murni kita harus lihat nih, si pembilangnya pasti lebih besar dari si penyebut. 4 lebih besar dari 3, 5 lebih besar dari 2, 9 lebih besar dari 4. Nah, ini disebut dengan pecahan tidak murni ya. Oke, tahu ya bedanya ya. Kalau untuk pecahan murni, si pembilang lebih kecil dari si penyebut. Untuk pecahan tidak murni, si pembilang lebih besar daripada si penyebut. Oke, untuk yang kedua, bentuk-bentuk pecahan yang kedua, yaitu tentang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya misalkan bilangan 2, 1/3. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Terdiri dari ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahan biasanya. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Contoh lagi misalkan 3/4/5. Nah, ini contoh pecahan campuran ya. Oke. Nah, kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat contoh berikut ini. Contoh, ubahlah bentuk pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Kita coba ubah nih pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada contoh soal yang pertama, 2/1/3. 2/1/3. Gimana caranya untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, caranya seperti ini ya. Kita kalikan 2 dengan 3. Kita kalikan 2 dengan 3. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Oke, betul. Nah, sekarang si 6 tadi ditambahkan dengan angka pembilang yang di atas ya, dengan 1. Jadi 2 kali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Maka bentuk pecahan campurannya bentuk pecahan biasanya 7/7-nya itu 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7 ya. Jadi 7/3 nya tetap 3. Nah, maka ini bentuk pecahan biasanya itu adalah 7/3. Contoh lagi Pak Komar biar makin paham. Oke, kita contoh lagi yang bawah ya. Yang nomor 2, 3/2/5. Kita coba ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama ya. 3 dikali 5 berapa tuh? 15. Iya, betul. 3 kali 5, 15. Ditambah ke atas, ditambah 2. 15 tambah 2 sama dengan 17. Oke, 17 per, penyebutnya sama ya, tetap sama, nggak diapa-apain, per 5. Nah, oke, kita coba contoh lagi ya. Contoh yang ketiga, misalkan punya bilangan pecahan campurannya itu 4/3/4. Nah, kita coba ubah menjadi pecahan biasa. Di sini ada 4/3/4.
Caranya sama ya. 4 yang di kiri dikalikan dengan penyebut. 4 kali 4 itu 16. Oke, 16 ini kita tambahkan dengan 3. 16 tambah 3 itu sama dengan 19. Ya betul, 19 per 4-nya tetap ya, penyebutnya 4. Maka kalau kita ubah 43/4 menjadi pecahan biasa, yaitu sama dengan 19/4. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya, kalau tadi kita belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, nah yang B, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya Pak Komar. Oke, kita lihat contohnya ya. Ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Contoh yang pertama, 5/3. Bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Nah, kita caranya dengan cara dibagi ya. Tahu pembagian kan ya? Contohnya gini, 5/3, maka 5 kita bagi dengan 3. Nah, 5 dibagi 3 kan gak bisa ya. Kita coba 5 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati hasilnya 5? Nah, berapa tuh? Iya betul ya, 1 ya. 3 kali 1, 3. 2 bisa nggak Pak Komar? Nggak bisa ya, nggak boleh lebih dari 5 ya. Harus kurang dari 5 atau mendekati 5. 3 kali 1, 3. Nah, hasil yang di tengah ini kita kurangkan. 5 dikurangi 3 sama dengan, iya betul ya, 2. Nah, kita bisa temu ini. Kita bisa temu pecahan campurannya kayak gimana nih. Kita hasil baginya itu yang pertama ada 1. Nah, 1 ini sebagai bilangan bulatnya. 1. Nah, sisanya berapa? 2. Si 2 ini jadi pembilang. 2 per. Nah, yang 3 ini kan pembagi, maka dia sebagai penyebut. Nah, gitu ya. Jadi kalau diubah ke pecahan campuran, bentuknya menjadi 1, 2 per 3. Oke. Contoh lagi ya, biar makin paham. Contoh yang kedua. Di situ ada 12 dibagi 5. 12/5 atau 12 dibagi 5. Kita coba ubah menjadi pecahan campuran. Sekarang lihat, 12 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12, tapi nggak boleh lebih dari 12 ya. Iya betul, dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 12 dikurangi 10 itu sama dengan 2. Nah, ini udah bisa ya, udah bisa dibuat bentuk pecahan campuran. Jadi pecahan campurannya itu 2 sebagai bilangan bulatnya. Nah, 2 sisa yang di bawah ini sebagai pembilang per. Nah, 5 ini yang tadinya pembagi sebagai penyebut. Nah, gitu ya. Jadi pecahan campurannya 12/5 itu sama dengan 2 per 5. Oke, mantap. Mau contoh lagi? Oke, bonus contoh soal satu lagi biar makin paham. Contohnya misalkan 16/3. Nah, 16/3 ya. Kita coba ubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Sama kayak tadi ya. 16 kita bagi dengan 3. Nah, kita cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 16. Nggak boleh lebih dari 16, kalau kurang boleh. Nah, 3 kali berapa yang mendekati 16? Berapa yuk?
Iya betul ya, dikali 5. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Oke, kita kurangkan 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Nah, sudah bisa dibuat pecahan campurannya nih. Yang 5 kita buat jadi bilangan bulatnya. Yang 1 kita buat jadi pembilang per yang 3-nya kita jadikan penyebut. Nah, jadi 16/3 itu bentuk pecahan campurannya adalah 51/3. Oke, mantap. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, nanti kita ketemu lagi di Google Meet ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman semua paham ya apa yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih buat semuanya. Pak Kumar tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.